Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, tetap dengan saya Taufik Monyong dalam Bedar Aksara Jawa, yang kita harus selalu konsisten bahwa pagi pun baru kita, malam saya baru selesai dengan Kiai Nawir, ada Kiai Syafi'i, ada kalau bahasa muda Deres Soleh dari Madura, Mas Andre, Kiai Umar. Semalam kita wedar di Sememi, tapi sebelum itu saya juga bertemu dengan Gus Yanto di Boto Putih, lalu Gus Faris dan para santri di Buyut Mbah Panji, Kiai Mbah Panji, Mbah Tawangalun, Mbah Brondong di Boto Putih. Nah, perjalanan itu akan saya kupas tentang membahas aksara to, tutus, tatas, tutus, titis, titilan, wibawa, mendasarkan totalitas hidup, visi dan ketelitian untuk memandang hidup. Jadi kita harus totalitas. Diskusi kami dengan Kiai Nawir tadi malam bahwa bagaimana kita tutus, tatas, titilan, wibawa, totalitas kita. Kenapa sih ada yang namanya adharma atau kejelekan atau keburukan? Pernyataan dan pertanyaan dari Kiai Soleh tadi malam, kalau sumpama ini korek dan ini menjadi api, bagaimana menghilangkan api? Pertanyaan ini dan sekaligus kalau sumpama korek, sebelum korek terjadi, maka kita mengkonsep untuk menciptakan korek. Maka ketika kita mengkonsep menciptakan korek untuk membuat api, maka menghilangkan api sebenarnya bukan mengambil koreknya lalu kita simpan. Tetap akan tetap ada di dalam batin kita. Maka sebenarnya ketika ada masalah sesuatu, karena kita menciptakan konsep ini, ketika kita menciptakan konsep tentang kerusakan di alam semesta ini, maka cara menghilangkannya bukan kita tutup-tutupi dengan omongan. Seharusnya kita tidak menciptakan bara api itu sendiri. Maka ketika kita menghilangkan, jangan sekali-kali kita menciptakan bara api, sedangkan pada waktu terjadi engkau tidak mampu untuk mematikannya. Sama dengan sebuah peristiwa sehingga kita menjadi gagal memahami hidup. Ketika kita coba menginginkan menciptakan cicilan sepeda motor, namun ketika itu menjadi rusak atau bingung dengan cicilan, tapi kan ada bentuk motornya, bukan motornya, sepeda motornya untuk menghilangkan sesuatu itu digadaikan kepada orang lain, tapi cicilan terus berjalan. Nah, apa yang terjadi di dalam makna hidup ini? Maka kita tidak perlu mengkonsep menciptakan kerusakan, sehingga ketika engkau menghadapi sebuah kerusakan itu, kamu tidak mampu menghilangkan. Jangan kau menciptakan keburukan ketika engkau melihat keburukan itu sendiri, atau keruutan itu sendiri, kamu tidak mampu menghilangkan. Maka jangan kamu ciptakan bara api itu sendiri. Namun ada satu pernyataan yang cukup menarik. Jika barang yang dianggap bara api ini keruwetan, tapi kalau keruwetan itu adalah binas diciptakan oleh manusia, maka saat itu pula kita harus menghilangkan konsep bara api itu, sehingga sekalian juga dengan bara apinya dari korek tersebut hilang. Hilangkan konsep menciptakan bara api itu kalau itu binas. Yen iku kekarepane manungsa, maka konsep korek sing mengeluarkan bara api kamu hilangkan. Namun keruwetan itu ada dua.
Kerutan yang kedua ini yang akan menjadi sesuatu makna di dalam hidup kita. Maka kita akan ngomong tatas, tutus, titis, titilan wibawa, mendasarkan totalitas kita saat visi dan ketelitian dalam memandang hidup. Namun jika kerutan itu terjadi karena itu ketetapan Allah, maka itu adalah kenyataan bagi manusia yang beriman, yang yakin marang Gusti, yang betul-betul berkhidmat sesandingan marang Gusti, maka itulah kerutan yang diciptakan untuk meningkatkan derajat manusia itu sendiri. Orang mau ngomong salah, oh nek cuma mau ono kerutan kon sepai diuji. Tidak ada. Gusti kang akarya jagat itu tes pelajaran kenaikan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Gak ada ujian. Saya katakan tidak ada ujian. Itu hanya orang-orang yang berkelakar, kakean ngomong, orang ngerti dununge omong. Oh kon tepai diuji, enggak ada. Gusti kang Maha Suci itu ora pernah nguji kejaba siji-sijine kerutan iku muncul dari ketetapan Gusti kang akarya jagat. Sebenarnya kerutan yang muncul karena kekuasaan Allah, kekuasaan Gusti kang Maha Welas Asih, Gusti kang Maha Welas Asih akan meningkatkan derajat kalian. Saya yakinkan dan saya pastikan ketika Allah menurunkan kerutan agar manusia itu terangkat derajatnya, maka itu ketetapan Allah. Namun jika kerutan itu dibuat oleh manusianya sendiri, maka seharusnya Anda tidak hanya menghilangkan korek dan bara apinya, tapi menghilangkan konsep penciptaan untuk membuat bara api dan keruwetan itu sendiri. Ya apa carane? Ya ojo dicipta. Kejaba wong awakmu ngomong, ya Allah itu kan Maha Pencipta, aku iku ciptaane, ya aku iso menciptakan sesuatu yang lain selain diciptakan oleh Allah. Iya. Tapi itu binas. Hanya nafsumu saja. Hanya nafsu menungso iku sing gak iso to tatas, tutus, titis, titilan wibawa. Kita harus totalitas di dalam memandang hidup. Maka ini harus dipahami. Jika kerutan itu diciptakan dan atas kodrat dan ketetapan dari Gusti kang akarya jagat, maka saat itu pula Gusti kang Maha Welas Asih Allah itu akan mengangkat derajat kalian, bukan menguji. Itu bahasa yang menurut saya salah kaprah. Allah tidak pernah menguji apapun. Allah selalu meningkatkan derajat kalian dan Allah tidak menguji-uji. Semua yang dilakukan sebagai sebuah kesalahan adalah apa yang kau kerjakan dari dharma atau adharma, itu akan menjadi karma. Jadi tidak ada ujian. Satu, ketika itu binas, maka manusia itu sendiri yang akan mendapatkan karma dari adharma yang dia lakukan. Jadi kalau itu binas, maka sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh kau lakukan, maka kamu akan mendapatkan karma atau hukuman dari apa yang tidak diperkenankan. Kejaba kon niku nambah-nambahi isine jagat. Ya jagat hakikat iki mbok tambahi, iki wis gak mampu gawe nyicil sepeda motor, mbok tambahi maneh pekerjaan nyicil mobil, gak iso turu. Gak iso kerja, gak iso tenang uripmu. Nah, apakah itu karena Allah? Tidak. Karena kamu sendiri yang menciptakan dan merepotkan dirimu sendiri. Maka jangan repotkan. Aksara Jawa, ajaran Jawa sudah jelas mengukur kapabilitas, mengukur kapasitas. Yen kon ora ngerti dunungi urip iki sejatine sing kang sampurna, ojo nyipta barang-barang sing enggak. Kalau tidak, kalau iya, kalau mampu, kalau tidak, jangan kamu lakukan. Yen wani ora usah wedi-wedi, yen wedi ora usah wani-wani. Kejaba engko kon sesandingan marang Gusti, kon iku sukuh marang Gusti, kon maringi sajen sejatine sing jumeneng nang jerone nur iku ya mung Allah, maka belajarlah ben iso ngerti cok bakal. Karena kon iku ciptaane Allah sing bakal urip lan dadi bakalan balik nang ketetapane urip Sang Maha Cipta urip. Maka iki dadi tumpeng. Jadi sila demi sila dalam Pancasila sudah disebutkan di dalam. Sesuai itu saya dengan Kiai Nawir tadi malam membahas wujud dari suku sampai tumpeng, memahami tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa,
ketuhanan yang maha ada, ketuhanan yang maha wujud, ketuhanan yang maha nyata. Itu yang harus kita pahami. Hanya tingkatan orang-orang yang belajar aksara Jawa tingkat tasawuf mungkin yang mengerti tentang apa yang saya jelaskan. Kalau tidak mengerti, carilah guru untuk memahami aksara Jawa dalam kedalaman yang lebih dalam. Jangan dangkal memahami ini, karena ini ajaran leluhur, dan leluhur sendiri yang mengajarkan kepada kita untuk segera kembali kepada ajaran dalam kedalaman filologi dan filsafat luhur dari aksara Jawa. Terima kasih. Rahayu, Rahayu Sagung Temati, Santi, Ung Ulun Basuki Langgeng. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.